Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Bali kembali menyelenggarakan pelatihan video jurnalistik bertajuk Menyongsong Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini berlangsung di Prime Beach Hotel Kuta pada Jumat 23 September 2022 dengan tujuan untuk mengedukasi dan membagikan ilmu jurnalistik guna meningkatkan kualitas pemberitaan yang dihasilkan oleh instansi atau peserta yang hadir. Baik, pengurus IJTI Pemda Bali hari ini menggelar kegiatan pelatihan kegiatan pelatihan untuk humas dan juga instansi-instansi lainnya. Ada juga dari instansi kehumasan maupun juga ada dari mahasiswa. Tujuan kita menggelar pelatihan ini memang untuk mengedukasi ataupun memberikan ilmu yang sudah kita miliki untuk dibagikan kepada instansi humas maupun mahasiswa. Hal itu untuk mengembangkan bagaimana kualitas pemberitaan yang dikeluarkan oleh instansi maupun nantinya oleh para mahasiswa ini bisa tertata dengan baik. Artinya banyak saya melihat itu masih ada rilis ataupun kegiatan ataupun rilis pemberitaan yang masih tidak tertata dengan baik. Nah, salah satunya kita melakukan pelatihan ini seperti untuk memberikan juga narasi berita seperti apa, kemudian juga terkait pengambilan video, karena pengambilan video di masa pandemi ini sangat penting ya untuk humas, karena ketika awal pandemi itu interaksi antara kepala daerah maupun kepala instansi dengan wartawan ini sangat terbatas. Nah, hal inilah yang menjadi acuan kami, bagaimana kita juga harus memberikan edukasi kepada humas bagaimana sih standar broadcast, secara broadcast pengambilan gambar yang baik itu seperti apa, agar nantinya enak ataupun ketika dikonsumsi oleh publik ataupun masyarakat ini tidak tercoreng lah nama instansinya seperti itu. Sekitar 40 peserta terlihat antusias mengikuti pelatihan ini. Peserta diantaranya adalah masyarakat umum, mahasiswa, dan juga humas dari berbagai instansi yang ada di seluruh Bali. Adapun pelatihan dibagi menjadi 2 materi. Yang pertama adalah teknik dasar penulisan rilis berita oleh pemateri Dr. Randus Igede Nyoman Suryawan yang merupakan mantan Direktur Pemberitaan Bali TV. Kemudian materi kedua dilanjutkan dengan materi teknik dasar pengambilan video oleh pemateri Sigit Purwono, yaitu kameramen, streamer, sekaligus pemilik Raturu TV. Kalau secara keseluruhan memang kegiatan ini sudah sering kita gelar. Kita gelar hampir setiap tahun, namun ini kita mulai galakkan lagi karena saat pandemi kemarin kita juga terbatas terkait aktivitasnya, dan saat ini kita mulai lagi karena posisi sekarang adalah transisi dari pandemi mau menuju pada endemi. Inilah sudah mulai proses tatap muka dan ini kita mulai lagi seperti itu. Memang kita sering bersentuhan langsung dengan humas terkait masalah pemberitaan, kemudian produk video yang dikeluarkan oleh humas. Nah, kita pelatihannya adalah menyasar ke humas. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga mengundang para mahasiswa untuk mengembangkan terkait bagaimana sih nantinya ketika ilmu jurnalistik ini diterapkan di dunia media sosial, karena melihat memang media sosial ini kurang sekali filterisasi ya, artinya masih banyak hal-hal yang harusnya tidak ditampilkan itu justru malah ditampilkan, dan itu bertentangan dengan kode etik jurnalistik yang mengedepankan memang sisi kemanusiaan. Selain secara materi, peserta pelatihan juga diberikan kesempatan untuk praktik langsung pengambilan gambar sekaligus editing. Igede Nyoman Suryawan mengatakan teori ini penting mengingat masih sulitnya merealisasikan yang dipikirkan ke dalam bentuk rilis berita. Banyak yang secara di pikirannya, di otaknya, bla 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 bla. Ketika kemudian menuliskannya atau merumuskannya dalam sebuah berita atau rilis, tak bisa. Sementara itu, Ananda Bagus Satria selaku Ketua IJTI Bali berharap kedepannya bisa terus berkolaborasi dan mengembangkan komunikasi dengan instansi-instansi terkait. Kalau secara pusat, secara umum IJTI ini sudah ada sejak tahun 1998.
Nah di Bali ini kita sudah mulai juga sudah dari beberapa tahun yang lalu, mulai sekitar tahun 2000-an itu juga sudah berdiri IJTI di Bali ini, dan pengembangan IJTI sendiri selalu sudah banyak di Indonesia. Ada kita juga selain dari umum ya dari pusat, terus juga ada kepengurusan di daerah dan juga ada pengurusan di setiap kabupaten kota. Khusus untuk di Bali kita hanya satu, yakni pengurus daerah IJTI Bali. Itu menaungi seluruh wartawan televisi ataupun jurnalis televisi yang ada di Bali di seluruh kabupaten kota. Ya harapan ke depan kita sih, kita masih terus untuk ini ya berkolaborasi dengan setiap instansi. Kita tidak menutup kemungkinan untuk terus mengembangkan komunikasi dengan instansi-instansi untuk bekerja sama melakukan pembangunan baik itu dari segi ilmu kejurnalistikan maupun ilmu-ilmu yang lain yang sekiranya bermanfaat, serta kita juga ingin untuk membangun Bali. Kita sangat ingin membantu masyarakat Bali untuk kembali lagi pariwisatanya bergeliat. Kita akan ini melihat apa namanya masa pandemi ini kan sangat sangat memporak-porandakan perekonomian Bali yang tergantung pada pariwisata. Nah, kita sebagai jurnalis juga tidak akan menutup mata untuk membangun masyarakat, membantu masyarakat untuk agar pariwisata Bali ini kembali bergeliat seperti ini. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.